Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Gantika Melga dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat siklus akuntansi menggunakan Excel. Di sheet yang pertama ini kita membuat tabel nomor akun dan nama akun. Setelah membuat tabel nomor akun dan nama akun, kita blok dari sel A2 hingga ke sel B27, lalu kita beri name box di sini akun untuk memudahkan kita mengambil data di sheet selanjutnya. Lalu setelah itu sheet 1 kita rename menjadi account. Oke, di sheet 2 ini membuat jurnal umum. Nama sheet 2 di rename menjadi general journal. Lalu masukkan rumusnya di nama akun sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP karena tabel data yang kita ambil berbentuk vertikal. Lalu sel D7 titik koma akun titik koma karena nama akun berada di tabel kedua, maka kita isi call index number-nya 2, lalu false, enter. Rumusnya tersebut kita tarik hingga ke bawah. Lalu kita masukkan transaksinya. Di tanggal 1 Desember 2014, Tuan Makmur menyetorkan uang pribadinya sebagai tambahan modal sebesar 30 juta. Tanggal 1 Desember 2014, karena Tuan Makmur menyetorkan modalnya, berarti akun yang keluar yaitu akun kas di debit dan akun modal di kredit. Sebesar 30 juta. Di sini kita ganti menjadi accounting. Lanjut transaksi kedua, tanggal 1 Desember 2014, dibayar asuransi untuk jangka waktu 12 bulan sebesar 6 juta dan dicatat sebagai beban. Berarti akun yang keluar yaitu beban asuransi dan akun kas sebesar 6 juta. Jadi rumus yang tadi ini kita tidak perlu menulis nama akun secara manual. Kita hanya perlu menulis nomor akunnya dan nanti nama akunnya akan keluar secara otomatis. Setelah semua transaksi dimasukkan, di paling bawah kita buat total dan kita masukkan rumus sum untuk menjumlah semua transaksinya. Kita blok dari tabel, kita blok dari sel E7 hingga E45, lalu enter. Lalu kita tinggal tambahkan ke sampingnya. Jangan lupa di double underline. Jurnal umum selesai. Lanjut pada sheet 3 ini kita membuat buku besar. Caranya yang pertama, kita copy semua yang ada di general journal. Sini kita ganti menjadi buku besar. Lalu yang ini baris ke-46 kita delete. Lalu di bawah ini kita akan memasukkan saldo awal. Yang pertama kita masukkan tanggal 1 Desember 2014. Lalu untuk nama akun kita tinggal tarik rumusnya
di sini. Nah, lalu kita masukkan nomor akunnya. Yang pertama itu ada saldo akun kas di debit sebesar 75 juta. Lanjut, di sini kita masukkan tanggalnya. Lalu ada saldo akun piutang di debit 20 juta. Setelah selesai memasukkan saldo awal, di sini tabel saldo awal kita beri warna yang berbeda. Lalu setelah itu kita akan mengurutkan sesuai nomor akun, yaitu pertama kita blok mulai dari sel A7 hingga ke sel E55, lalu kita masuk ke editing, sort and filter, lalu custom sort. Di sini kita masukkan nomor akun, lalu enter. Setelah itu membuat total nominal debit dan kredit pada setiap kelompok akun dengan nama akun yang sama. Caranya masih dalam keadaan terblok, kita masuk ke data, lalu di outline ada subtotal, lalu di sini kita masukkan nama akun, yang subtotal nya kita masukkan debit dan kredit, lalu enter. Lalu pada tampilan 1, di sini menunjukkan total dari seluruhnya. Pada tampilan 2 menunjukkan rincian dari tampilan nomor 1. Pada tampilan 2 kita akan mengcopy tabel subtotal ini yang nantinya akan dijadikan rumus dasar pembuatan neraca saldo. Caranya yang pertama, kita pencet baris ke-26 ini hingga muncul panel seperti ini. Lalu kita pencet CTRL, kita tekan satu-satu pada nomor ke bawahnya. Setelah di baris 70 baru kita tekan CTRL-C. Setelah itu kita enter di bawahnya. Lanjut kita akan menghapus teks total pada nama-nama akun ini. Caranya kita blok mulai dari kas total hingga ke beban, lalu di editing ada find and select, lalu replace. Kita pencet di sini spasi total, lalu pencet replace all. Oke. Lalu blok mulai dari sel B73 hingga ke sel B87, lalu kita beri name box yaitu akun ledger. Lanjut, kolom debit ini juga kita beri name box debit. Ledger, dan kolom kreditnya kita beri name box juga credit ledger. Saya membuat buku besar, lanjut ke sheet 4, kita akan membuat neraca saldo atau trial balance. Nama sheet 4 kita rename menjadi trial balance. Cara membuat neraca saldo, yang pertama kita masuk ke sheet account, lalu kita copy tabel nomor akun dan nama akun. Kita copy di baris ke-7. Lalu membuat tabel seperti ini. Pada tabel transaksi debit kita masukkan rumus yaitu sama dengan sum if. Mengapa menggunakan sum if? Karena data yang mau kita ambil bersifat numerik atau berbentuk angka. Akun ledger, titik koma, B8, titik koma, debit ledger. Enter. Lalu kita tarik sampai ke bawah.
Lanjut, pada tabel transaksi kredit kita masukkan sum if akun ledger titik koma B8 titik koma credit ledger, lalu enter dan tarik ke bawah. Lanjut, pada tabel saldo debit kita masukkan rumus if atau jika C8 lebih besar dari D8 titik koma C8 kurang dari D8 titik koma 0, enter. Lalu kita tarik hingga ke bawah. Lanjut, di sini kita masukkan rumus sama dengan if, yang artinya jika D8 lebih besar dari C8 titik koma D8 min atau kurang dari C8 titik koma 0, enter, lalu tarik ke bawah. Selanjutnya di sini kita akan membuat total lanjut kita total seluruhnya. Kita masukkan rumus sum, lalu kita blok mulai dari sel C8 hingga ke sel C33, lalu enter. Lalu kita tarik ke samping. Setelah itu jangan lupa kita underline, double underline. Setelah selesai membuat trial balance atau neraca saldo, lanjut ke siklus selanjutnya, yaitu jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Pada sheet 5 ini kita rename menjadi adjusting entries. Lalu membuat tabel seperti ini. Masukkan tanggal 31 Desember 2014. Lalu untuk mempermudah kita agar tidak menulis nama akun secara manual, kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP D7 titik koma akun titik koma 2, lalu false, enter. Kita tarik hingga ke sini. Lalu di yang pertama itu ada penyesuaian peralatan. Yang pertama kita masukkan beban Di yang pertama ini ada penyesuaian akun perlengkapan. Yang pertama kita masukkan nomor akunnya, beban perlengkapan, dan perlengkapan. Lalu kita masukkan nominalnya di debit 9 juta dan kredit 9 juta. Setelah memasukkan semua akun yang disesuaikan, lanjut di sini total kita masukkan rumus sum sama dengan sum, lalu kita blok mulai dari sel E7 hingga ke sel E20, lalu enter, lalu kita tarik ke samping, lalu setelah itu kita double underline. Lanjut beri name box. Yang pertama itu di sini kita blok mulai dari sel C7 hingga ke sel C20, lalu kita beri name box akun adjusting.
Lalu yang kedua itu debitnya, kita beri name box debit adjusting. Yang terakhir kredit, beri name box credit adjusting. Setelah selesai pada jurnal penyesuaian atau adjusting entries, kita lanjut ke sheet 6, yaitu worksheet atau kertas kerja. Di sini nama sheetnya kita rename menjadi worksheet. Lanjut membuat judul ini. Yang pertama, kita masuk ke sheet account, lalu kita copy tabel nomor akun dan nama akun. Lalu kita enter pada baris ke-7. Lalu membuat tabel seperti ini. Pada tabel neraca saldo debit dan kredit, kita masuk ke sheet trial balance. Lalu di tabel saldo debit dan kredit, kita copy CTRL-C, lalu masuk ke worksheet lagi. Di sini kita paste link. Mengapa kita paste link? Karena jika pada trial balance ada perubahan, pada worksheet ikut berubah. Lanjut pada tabel jurnal penyesuaian, kita masukkan rumus sama dengan sum if, karena data yang mau kita ambil berbentuk angka atau bersifat numerik. Sum if, buka kurung, akun adjusting, titik koma, B8, titik koma, debit adjusting. Lalu enter. Setelah itu, kita tarik ke bawah. Lanjut, untuk yang kredit, sama menggunakan rumus sum if, buka kurung, akun adjusting, titik koma, B8, titik koma, kredit adjusting, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu di sini kita masukkan rumus sum sama dengan sum untuk menjumlah semuanya. Enter. Lalu kita tarik. Lanjut, setelah itu kita mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Di kolom debit, kita masukkan fungsi if, buka kurung, lalu kita tarik ke bawah. Oke, lanjut di kolom kreditnya kita masukkan fungsi if juga.
lalu kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Lalu tadi kan ada rumusan di sini, kita tinggal tarik ke samping. Selesai. Lanjut kita mengisi kolom rugi laba. Di kolom debit kita menggunakan fungsi if dan fungsi left. Kita pencet A8, titik koma, kita akan mengambil kepala akun mulai dari kepala akun nomor 4 hingga seterusnya. Lalu kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Lanjut kita mengisi kolom kreditnya. Sama seperti tadi, kita masukkan fungsi if dan left. Lalu kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Lalu kita tarik lagi rumusan ini ke sini. Oke, untuk mengetahui perusahaan ini laba atau rugi, kita bisa memasukkan rumus sama dengan if dari lalu kita enter. Nah, berarti perusahaan ini laba. Di sini kita akan membuat nominal selisihnya, yaitu J34 dikurang I34. Enter. Berarti selisihnya 12.025.000. Lanjut mengisi kolom debit dan kredit di neraca. Yang pertama kita isi kolom debit menggunakan fungsi if dan left. Lalu kita tarik ke bawah. Ini artinya akun yang berada di neraca, akun yang berkepala 1 hingga kepala 3. Oke, kita lanjut mengisi kolom kreditnya menggunakan fungsi if dan left. If left enter. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu kita tarik lagi rumusan yang di sini ke samping sini. Lalu setelah itu kita bisa menulis
nominal selisihnya di nominal yang sedikit. Jadi sama dengan dikurang lalu enter. Dan jangan lupa kita double underline. Yang pertama ini double underline. Yang ini kita underline, kenapa? Karena ini belum selesai perhitungannya. Baru yang ini kita double underline. Setelah selesai membuat worksheet atau kertas kerja, kita lanjut membuat laporan keuangan. Kita rename si 7 ini menjadi financial statement. Kita buat judul seperti ini, lalu di sini kita menulis pendapatan secara manual. Nah, setelah itu kita ke worksheet, kita cari akun pendapatan, lalu kita copy nomor akun dan nama akunnya. Tulis di sini, enter. Lalu untuk mengisi nominalnya, kita kembali ke worksheet, lalu kita lihat hasil pendapatan paling akhir berapa. Di sini kita tekan Ctrl+C, lalu di sini kita paste link agar jika ada perubahan di laporan keuangan juga berubah. Lalu di sini kita tulis total pendapatan. Lalu di sini kita tinggal masukkan sama dengan enter. Lanjut di sini kita tulis beban. Lalu kita ke worksheet, kita cari akun beban. Lalu kita copy mulai dari sini, Ctrl. Lalu kita masuk ke sini, kita enter. Lalu untuk nominalnya kita ke worksheet juga, kita ambil yang paling ujung. Kita ambil nominalnya yang di sini. Lalu di sini kita paste link. Lalu di sini kita tulis total beban sama dengan sum. Lalu kita blok, enter. Karena pendapatan lebih besar dari beban, maka di sini laba. Maka di sini adalah laba. Karena sifat beban mengurangi pendapatan, maka di sini kita tulis min. Lalu di sini kita masukkan sama dengan sum, titik koma, enter. Maka labanya 12.225. Lalu kita beri warna. Lanjut, kita membuat laporan perubahan modal. Yang pertama, kita tulis
nomor akun, modal, tuan 1 Desember 2014. Lalu untuk nominalnya kita copy link dari sini. CTRL-C, lalu kita masuk ke sini. Di sini kita paste link. Lanjut, di sini kita tulis laba. Labanya kita paste link dari sini. Lalu lanjut, kita copy nomor akun dari worksheet. Maaf tadi aku salah. Jadi di sini tuh nomor akunnya kita copy dari worksheet. Lalu di sini kita tulis modal tuan 31 Desember 2014, tutup kurung. Di sini kita masukkan rumusan. Lalu enter. Nah, lalu kita lanjut beri warna. Lanjut, kita membuat laporan keuangan neraca. Yang pertama, kita akan memasukkan akun-akun Aktiva Lancar. Lalu kita ke worksheet, kita copy, CTRL-C, lalu kita paste link. Setelah itu kita kembali ke worksheet, kita akan mengambil nominal-nominalnya. Kita paste link juga di sini. Oke. Lanjut, kita buat total Aktiva Lancar. Di sini kita tinggal masukkan rumusan untuk menjumlah semuanya. Kita blok semuanya, lalu kita enter. Selanjutnya Aktiva tetap. Kita tulis Aktiva tetap dulu. Lalu kita masuk ke worksheet. Kita copy link. Kita paste link. Lalu untuk nominalnya, karena ada yang di posisi debit dan kredit, kita masukkan yang di posisi debit terlebih dahulu. Kita copy link di sini. Kita paste link. Nah, lanjut untuk yang dikredit. Untuk nominal yang dikredit, kita copy link satu persatu. Kita paste link di sini. Karena ini kredit, sifatnya mengurangi, di depan sini kita tambahin minus,
Lalu di sini kita masukkan rumus sum. Lalu kita blok dan enter. Sama seperti yang di atas, ini juga seperti itu. Lalu di sini kita tulis total aktiva tetap. Kita masukkan rumus sum. Lalu kita blok dan enter. Lalu di bawah sini kita masukkan total aktiva. Di sini kita masukkan rumus sum juga. Lalu enter. Dan double underline. Lanjut, di sini kita akan menghitung hutang. Yang pertama ada utang jangka pendek. Lalu kita ke worksheet. Akun utang jangka pendek ditandai dengan yang pertama itu kepala akunnya 2 karena dia utang, terus yang kedua yang menandai dia jangka pendek itu di setelah angka 2 itu angka 1. Berarti di sini utang jangka pendeknya yaitu utang usaha, utang gaji, dan utang bunga. Kita Ctrl+C. Lalu di sini kita copy link. Kita paste link. Lanjut, nominalnya juga kita paste link. Lanjut, di sini kita tulis total utang jangka pendek. Lalu di sini kita masukkan rumus sum. Sama dengan sum, kita blok, lalu kita enter. Lanjut, kita akan membuat yang kedua utang jangka panjang. Enter. Lalu kita ke worksheet. Utang jangka panjang cuma ada satu, yaitu utang bank. Ctrl copy, lalu kita paste link. Lanjut ke worksheet lagi, nominalnya juga kita paste link. Nah, di sini kita tulis total utang jangka panjang. Lanjut, di sini kita tulis total utang. Di sini kita masukkan rumus sum. Lalu kita blok dan enter. Lanjut, di sini kita akan masukkan modal, akun modal. Kita paste link dari sini dan nominalnya juga. Kita masukkan di sini, kita paste. Di bawah sini kita buat total hutang dan modal.
Di sini kita masukkan rumusan. Lalu kita blok yang ini hingga ke sini, lalu enter. Jangan lupa kita double underline. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan siklus akuntansi menggunakan Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.